Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih atas partisipasinya dan masih stay tune di YouTube saya ini. Hari ini saya ingin berbicara tentang bagian dari bagaimana proses menulis sebuah buku. Dan kita sudah sampai ke pembahasan tentang yaitu bagaimana menulis pendahuluan dari sebuah buku. Ini sangat penting sekali bagi kita. Kenapa? Karena buku itu atau sebuah buku itu akan dilihat pertama itu dari sisi covernya. Yang kedua dilihat dari sisi sinopsisnya. Kemudian yang ketiga dilihat dari sisi daftar isinya. Dan yang keempat ya itu dilihat dari sisi pendahuluannya. Dan pada sesi ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan bagaimana membuat sebuah pendahuluan buku yang akan membuat orang atau membuat pembacanya itu menjadi penasaran. Baik. Pendahuluan sendiri itu adalah satu pintu gerbang yang akan menghantarkan pembaca itu untuk apa? Untuk dia membaca lebih jauh, membaca lebih mendalam tentang apa? Tentang buku yang ada atau tentang pembahasan yang ada di dalam buku tersebut. Sehingga kemudian apa? Sebagai pintu gerbang sebuah buku, maka dia itu harus terlihat anggun, elegan dan juga membuat penasaran orang untuk membacanya. Ini yang pertama, bahwa pendahuluan buku adalah pintu gerbang menuju isi dari buku tersebut, sehingga kemudian pintu gerbang itu harus bagus ya, pendahuluannya harus betul-betul perfect, harus betul-betul sempurna. Yang kedua, bahwa pendahuluan buku itu adalah apa? Sesuatu yang mengantarkan pembaca kepada masalah yang akan dibahas dalam sebuah buku. Ingat, ini adalah sebagai sebuah pengantar, muqaddimah, pendahuluan, sehingga dia belum sampai kepada pembahasan utama dari sebuah buku ya. Artinya dia hanya mengantarkan saja. Dan sebuah buku itu juga apa? Atau sebuah pendahuluan dari buku itu juga perlu adanya apa? Perlu adanya semacam penyajian dari data dan juga fakta yang ada, yang itu semuanya itu akan mendukung dari apa? Dari isi atau dari argumentasi yang kita sampaikan dalam buku tersebut. Oke, dan berarti pendahuluan buku itu harus apa? Harus overall dari semua pembahasan yang ada. Artinya apa? Ada identifikasi, ada semacam analisis dan juga ada semacam pengumpulan dari permasalahan-permasalahan yang kemudian kita dapatkan dari fakta dan data tersebut, sehingga itu yang akan dibahas dalam buku tersebut. Nah, pendahuluan ini sebagai satu pengantar, maka dia itu harus membuat orang itu merasa penasaran. Ini bukunya membahas tentang apa sih? Oh, ternyata ada fakta dan data, sehingga kemudian dia perlu adanya apa? Pembahasan lebih mendalam. Baik. Nah, permasalahan yang paling penting dalam penulisan buku ini adalah bagaimana membuat sebuah pendahuluan yang itu menarik. Ya, banyak sekali terutama penulis pemula itu mereka akan apa? Akan merasa kesulitan ketika akan memulai sebuah tulisan, terutama nanti di pendahuluan buku. Oke, berarti ada atau harus ada tips yang menjadikan menulis pendahuluan buku itu menjadi mudah. Nah, kita mulai dari pertama, apa itu? Mulai dengan apa saja yang ada di kepala kita. Maksudnya apa? Ketika kita akan membuat sebuah artikel atau ketika akan membuat sebuah pendahuluan dari sebuah buku, maka apa? Tulis apa yang ada dalam otak kita atau dalam kepala kita. Misalnya hari ini saya mau membuat pendahuluan, tetapi saya kok kayaknya agak bingung ya, apa yang akan saya tuliskan ya. Ya udahlah, seingat saya itu akan membuat sebuah pendahuluan buku tentang umpamanya etika bisnis. Berarti saya harus tahu, saya akan memaparkan data tentang etika bisnis dalam Islam. Seperti apa ya? Ada kasus-kasusnya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi tips untuk memulai sebuah pendahuluan itu adalah apa? Tulis apa yang ada di otak kita atau di kepala kita. Yang kedua, ini juga sangat membantu. Tips yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengawali dengan kata-kata bijak, atau mungkin dengan pantun, atau mungkin dengan kutipan dari Al-Quran dan hadis, atau mungkin akwal para ulama, dan juga kata-kata mutiara atau apa quote yang lainnya. Ini juga bisa membantu untuk apa? Untuk agar kita itu bisa apa? Menjadikan pendahuluannya itu bisa diawali.
ya. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah apa? Bisa juga menggunakan kata-kata pancingan. Pancingan itu maksudnya kata-kata yang mungkin memang kadang tidak ada kaitannya dengan pembahasan buku, tapi kemudian itu sebagai sebuah pancingan, tentunya nanti akan menghasilkan kalimat, kemudian juga paragraf, ya, kemudian juga ide-ide yang kemudian muncul dari pancingan tersebut. Ya, nah ini adalah tips bagaimana menulis sebuah pendahuluan dan juga sebuah artikel. Intinya pendahuluan buku itu adalah apa? Adalah satu media, ya, satu bagian yang akan mengantarkan pembaca kepada pembahasan dari buku. Ya, sehingga kemudian di dalamnya itu ada argumentasi kita, ada data dan fakta tentang realitas yang ada ketimpangan antara teori dengan implementasi, dan identifikasi masalah-masalah yang ada, dan itu akan dibahas di bagian berikutnya, yaitu di isi dari buku tersebut. Baik, kemudian ini juga tidak kalah penting, yaitu apa? Terkadang muncul hambatan-hambatan bagi para penulis, khususnya ketika dia menulis sebuah pendahuluan. Yang pertama, ketika kadang seorang penulis itu ingin apa? Ingin agar tulisannya itu langsung bagus. Ya, ingin itu dia itu agar langsung apa? Perfect, agar sempurna. Ya, padahal apa? Tidak seperti itu. Bahwa tulis apa yang ada di kepala kita itu. Kenapa? Karena nanti ada proses yang disebut dengan editing. Akan ada editan, ada proses edit yang akan terus-menerus berlangsung. Ya, sehingga nanti ada juga yang mengatakan bahwa ketika kita mengetik, ketika kita mulai mengetik, maka tombol keyboard dari delete dan backspace itu dinonaktifkan. Artinya apa? Berarti tidak perlu ada ejaan nanti yang sebagainya, atau mungkin sebagainya, tidak seperti itu. Ya, proses edit sendiri itu akan berlangsung. Saya ingat sekali pengalaman saya itu ketika menulis disertasi itu ada sekitar 500 lembar, ternyata dalam satu hari itu lebih dari 10 kali untuk mengedit, melihat satu persatu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hambatan yang kedua adalah apa? Bingung mulai dari mana. Ini juga sering terjadi di kalangan penulis pemula, ya, bahwa saya dari mana nulisnya nih? Maka jawabannya adalah awali saja dengan menulis apa saja. Ya, menulis yang ada di kertas itu kita tulis dulu, kemudian nanti akan kita sambungkan, kita sambungkan, kita sambungkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tidak percaya diri dengan pendahuluan. Ini juga banyak terjadi. Tadi ada yang susah memulainya, kemudian pengennya sempurna, kemudian juga tidak percaya diri. Maka jangan khawatir, ya. Kepercayaan diri akan muncul dari proses pembiasaan. Maka biasakanlah untuk menulis, kemudian juga apa? Terutama nanti di pendahuluan ini, maka lama-kelamaan dia akan terbiasa. Dengan kebiasaan ini, maka kemudian apa? Kepercayaan diri itu akan muncul. Memang kepercayaan diri itu kadang dipengaruhi oleh pendidikan, kadang juga oleh usia juga, kadang juga oleh banyaknya apa yang dibaca. Karena itu saya selalu mengatakan read before write, ya, membaca sebelum menulis. Ini penting. Jadi ketidakpercayaan diri kita ketika menulis pendahuluan dan bagian-bagian yang lainnya itu sebenarnya bisa diatasi dengan apa? Wawasan kita, pengetahuan kita, sakofah kita tentang tema yang akan kita tulis. Ini yang saya katakan bahwa menulis itu adalah menulis tema-tema yang memang dekat dengan kita, yang kita kuasai dulu, ya, sebelum nanti tema-tema yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah apa? Kurang adanya fakta dan data yang ada di pendahuluan ini. Padahal apa? Saat ini tidak ada alasan lagi untuk kekurangan data. Kenapa? Karena data begitu melimpah di internet, kemudian juga jurnal-jurnal yang gratis saat ini juga sangat banyak sekali bisa di-download, kemudian tesis, disertasi, skripsi, kemudian juga buku-buku yang free itu juga banyak sekali, sehingga tidak ada alasan saat ini untuk mengatakan bahwasannya tidak ada atau mungkin kurang dalam menemukan sumber referensi, ya. Maka data itu sangat mudah saat ini untuk ditemukan. Tentu saja dengan proses amati, tiru, dan modifikasi itu akan menjadikan penghambat-penghambat tadi itu akan bisa diatasi. Nah, dengan ini maka menulis pendahuluan dari sebuah buku ini sangat penting, yang akan memberikan stimulus kepada pembaca untuk membaca pada bagian-bagian berikutnya. Oleh karena itu, stay tune, tetap belajar menulis, keep writing, dan terus membiasakan diri untuk menulis, baik itu artikel, ya, jurnal, ataupun buku. Karena dengan pembiasaan inilah insya Allah menulis itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang sangat memang menikmati proses dari menulis itu sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.